Di suatu daerah, ada seseorang yang menekat mencari pesugihan. Karena sudah gelap hati, gelap pikiran, akhirnya bapak tersebut mencari pesugihan di Gunung Raung. Tapi hasilnya gagal dan satu keluarga menjadi tumbal. Ikutin terus cerita kami mengulas misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel mengulas misteri. Kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita dari daerah Salulemo. Ini dia akan menceritakan tentang misteri yang dialami oleh salah satu pamannya yang konon katanya mencari pesugihan. Oke, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang. Ini cerita ini asli atau rekayasa Kang? Asli ya? Asli ya, bisa dipertanggungjawabkan Kang ya? Bisa. Oke, sahabat misteri, kita saksikan bersama. Ini sudah ditemani oleh narasumber kita atas nama Kang Dani. Alhamdulillah sehat Kang ya? Sehat. Bisa diperkenalkan namanya sampean Kang? Ya, selamat siang menjelang malam saudara-saudara. Saya Dani Saputra dari Desa Salulemo. Saya akan menceritakan pengalaman saya dengan saudara-saudara saya yang ada di Jawa dulu. Saya kan kesini sudah besar ya, dan pengalaman itu saya dengar itu semenjak waktunya saya masih SMP di daerah Jawa di Banyuwangi. Kisah dulu itu paman saya, dia mempunyai bisnis itu ya semacam toko lah, kayak jualan campuran besi, semen, apa semua itu. Terus akhirnya usahanya itu anjlok. Mungkin ada salah satu tetangga atau saudara-saudara yang iri, akhirnya dibuat hancur itu usahanya. Hancur, pokoknya hancur semua, habis tanah, habis rumah semua. Akhirnya beliau itu nekat mencari pesugihan. Nah ini sudah ditemani sama saudaranya dia juga. Saudaranya itu 2 orang itu pergi ke daerah, nggak tahu daerah gunung apa itu, saya lupa itu tempatnya. Cuman dia waktunya dia datang ke sanggar atau ke tempat ritual itu, dia disuruh masuk ke dalam kamar. Ada sebuah kamar, dan di dalam kamar itu ada kayak macam sepiteng, bagaimana ya, sepiteng itu batako yang kayak separuh begitu, kayak tempat kolam lele Ya, persegi 4 Kang ya? ya, segi 4. Itu dalam kamar itu disekat-sekat gitu, disekat-sekat, satu orang masuk itu satu. Ternyata di situ itu beliau itu di dalam itu ada ulat itu besarnya itu kayak bandal guling itu, besar sekali itu ulat itu, tapi kepalanya manusia itu anak kecil, kepalanya ulat. Terus waktunya dia melihat itu ulat itu, beliau kaget juga, akhirnya dia shock. Terus keluar panggil juru kuncinya, sama-sama juru kuncinya itu disuruh bopong, disuruh gendong itu ulat itu. Beliau mungkin karena jijik atau bagaimana,
nggak kuat dia, nggak kuat. Akhirnya terus ulatnya itu langsung didorong ke tempatnya sampai jatuh terpental gitu. Nah, sebelum sampai di rumah ternyata itu anaknya yang kecil langsung kena step kejang-kejang begitu. Iya. Oh, itu kira-kira apa namanya Kang? Itu berhasil nggak itu pesugihannya itu Kang? Pesugihannya karena dia itu nggak kuat dengan cobaannya itu Kang, akhirnya beliau langsung pulang. Gagal. Iya, gagal. Gagal ya. Gagal. Terus tapi yang temannya itu tadi dia kuat. Setelah 1 bulan kemudian akhirnya tambah parah itu kehidupannya beliau itu. Istrinya langsung jatuh sakit, beliaunya juga jatuh sakit. Itu anaknya itu meninggal. Akhirnya anaknya itu meninggal. Terus beliau juga itu sakitnya itu cukup lama. Akhirnya sampai rumahnya itu terbengkalai, kan cuma rumah papan itu ada. Dia tempati, kan rumahnya yang dulu kan sudah dijual habis-habisan itu. Dia tempati rumah papan yang di kebun itu. Pokoknya sampai kayak bagaimana ya, kehidupannya itu minus sekali. Minus Kang ya. Iya, minus sekali. Terus akhirnya beliau juga langsung nyusul anaknya juga itu kan. Meninggal juga. Iya, meninggal juga. Jadi ceritanya ini intinya gagal mencari pesugihan. Iya. Ternyata jin yang dari gunung tadi tersebut mengikuti di rumah ya. Iya. Nah, itu dihabiskan satu rumah ya. Satu rumah dihabiskan. Insya Allah. Itu kira-kira kejadian tahun berapa itu Kang? Itu kalau tidak salah sekitar tahun 80, pokoknya 80-an. 80-an ya. Sekitar tahun 80-an. Itu dulu usahanya apa itu Kang? Kalau usahanya itu semacam jual beli alat bangunan. Alat bangunan. Ya, kayak. Itu kira-kira rugi berapa miliar itu Kang? Kalau kerugiannya banyak. Banyak ya. Kalau mungkin itu ya ratusan juta lah. Karena uang dulu kan kecil tapi nominalnya itu besar. Besar ya. Mungkin itu sudah kepepet, tidak ada jalan lain. Terus ada salah satu temannya yang mengasih tahu bahwa di sana ada tempat pesugihan. Akhirnya dia mengikuti sarannya temannya itu tadi kan. Itu yang temannya itu ya dia lulus dengan ujiannya, kehidupannya ya Mapan ya. Tapi pasti di dunia ini mencari jalan pintas pasti tidak ada yang gratis. Iya. Kira-kira Saman tahu nggak ceritanya yang itu temannya itu dia naik daun, itu dia kehidupannya mewah. Ada salah satu keluarganya nggak yang jadi tumbal? Istrinya. Istrinya. Ya, istrinya itu jadi tumbal. Terus karena kehilangan sosok seorang istri, kehidupannya itu mulai kolek juga. Tapi itu sudah berselang sekitar 5 atau 10 tahunan. Ya, di atas puncaknya dia punya usaha itu. Akhirnya setelah istrinya meninggal, kehidupannya mulai kolek juga. Sampai sekarang itu minus semua. Anaknya itu susah sekali tinggal di kehidupannya itu Minus ya. Kira-kira itu kejayaannya itu selesai mencari pesugihan itu berapa tahun itu temannya si pamannya sampai itu? Sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun itu Dan pas 10 tahunan itu pas puncak-puncaknya dia jaya-jayanya ya. Jaya-jaya. Tapi selesai itu istrinya meninggal, habis ya. Kolab ya. Murat lagi. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sana bagaimana kan pesan-pesannya? Pesan-pesannya bagi saudara-saudara, teman-teman, jangan sampailah kita terlalu menggul-gulkan dunia ini, karena kehidupan di dunia ini cuma sementara.
tidak selamanya. Kita memang punya banyak sekali kekayaan, banyak sekali punya mobil, punya uang, tapi kenyataannya di akhiratnya nanti kita akan rugi besar, karena pertanggungjawabannya itu hak Allah yang mengaturnya. Itu pesannya Kang ya. Iya. Oke sahabat mengulas misteri, ini adalah salah satu cerita dari narasumber kita, yaitu Kang Dani dari Salulemo. Ini cerita ini nyata, bukan rekayasa atau bagaimana. Insya Allah para sahabat, Anda tidak sendirian, Anda bersama Allah. Adapun untuk melawan yang namanya black magic atau sihir atau jin atau bisikan-bisikan setan, kalian tidak sendiri, kalian bersama Allah. Ada setan belek atau setan engklek keprek baik dengan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pesan dari kami. Terima kasih Kang sudah menjadi narasumber. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jadi tidak ada yang namanya yang gratis Kang ya. Nah, itu sesuatu jalan pintas pasti memakan tumbal. Oke, sahabat misteri, ikutin terus channelnya kami Mengulas Misteri. See you tomorrow. Di like, di subscribe, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.